Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bumi Ayu, Brebes. Truk tronton bernomor polisi H1996CZ yang bermuatan gula pasir mengalami remblong dan menabrak pengguna jalan, lapak kaki 5, serta pertokoan di Pasar Jatisawit. Akibat kecelakaan ini, 12 orang tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka parah. Para korban dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Bumi Ayu, Rumah Sakit Alam Medika, dan Rumah Sakit Siti Aminah. Dari 12 korban tewas, 5 jenazah telah diambil keluarganya, sementara 6 jenazah lainnya masih menjalani proses identifikasi petugas. Dari rekaman CCTV dan saksi mata mengatakan truk melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa lagi terkendali. Sementara saksi mata Masitoh mengatakan saat kejadian dirinya sedang berjualan di warungnya, namun tiba-tiba seluruh bangunan warungnya ambruk akibat diterjang truk. Beruntung dirinya selamat meski kondisi depan warungnya hancur total. Suaranya begitu dahsyatnya, suaranya keras banget, ada kayak saya kira ada gempa gitu. Saya bingung mau ke sana ke sini, saya ke sini, saya nggak sadar ini hilang. Pasca kecelakaan, bangkai truk tronton yang bermuatan gula rafinasi dari arah Banyumas tujuan Tegal telah berhasil dievakuasi. Bangkai truk juga terlihat dalam kondisi hancur. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sementara jalan utama di lokasi kejadian juga ditutup untuk dilaksanakannya olah tempat kejadian perkara. Dari Brebes, Darby Tias, Metro TV. Hingga kini penyelidikan dan pemeriksaan bangkai truk maut yang mengalami remblong di turunan Flypass Kretek Bumi Ayu Brebes masih terus berlangsung. Tim dari Korlantas Mabes Polri, Dinas Perhubungan dan KNKT tengah menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan maut yang terjadi Minggu petang kemarin. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi mesin, rem, roda, dan bagian lain untuk mengetahui pasti terjadinya kecelakaan. Akibat kecelakaan maut kemarin, 12 nyawa melayang dan 18 lainnya mengalami luka parah. Kasubdit Laka Korlantas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Joko Rudi Edianto mengatakan polisi telah menetapkan sopir truk dengan inisial PD menjadi tersangka. Sebab di lokasi kejadian, tim tidak bisa melihat ada tanda pengereman yang dilakukan sebelum kecelakaan terjadi. Dari rentetan kejadian, saya bisa pastikan sopir sebagai tersangka terkait masalah pasal 310 ayat 3 mengakibatkan luka berat dan meninggal, ancamannya 5 tahun dan denda 10 juta. Sementara itu, tim dari KNKT menyebutkan memerlukan waktu hingga 3 bulan untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan maut ini. Diperlukan penyelidikan secara komprehensif dengan melihat seluruh aspek di lapangan. Hampir semua unsur yang menyebabkan itu kita telusuri. Karena kadang-kadang manusia juga bisa jadi penyebab ya, mungkin fatigue ya, lelah gitu. Mungkin ada beban psikologis, makanya waktunya nggak bisa cepat. Berapa lama Pak Adi? Bisa, ya kalau menurut proteinnya sekitar 3 bulan. Selain itu, beban truk yang melebihi kapasitas muat truk, yakni mencapai 38 ton dari kapasitas seharusnya yang hanya 20 ton ini, hal inilah yang menyebabkan rem truk tidak bisa berfungsi sehingga mengalami lepas kendali saat melintas di turunan Flypass Kretek Bumi Ayu. Dari Brebes, Darby Tias, Metro TV. Gunung berapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan letusan freatiknya. Namun kali ini letusan hanya berupa erupsi freatik kecil. Akibatnya terjadi semburan asap tebal setinggi 700 meter dari puncak. Hembusan asap tebal ini juga mengandung debu tipis yang menyebabkan terjadinya hujan abu pada radius sekitar 10 km dan dominan ke arah barat daya hingga arah selatan. Hujan abu itu sendiri berlangsung sekitar 3 jam dan mulai dirasakan di Kaliurang hanya sekitar 3 menit setelah erupsi freatik. Terjadinya erupsi freatik ini teramati di pos-pos pengamatan Gunung Merapi, baik yang ada di Kaliurang Kabupaten Sleman maupun di Babatan Kabupaten Magelang, serta di pos-pos lainnya di sekeliling puncak. 2025 terjadi erupsi kecil atau hembusan ya, yang dengan ketinggian asap 700 meter condong ke arah tenggara.
Meski terjadi erupsi freatik, sampai saat ini status Gunung Merapi tidak berubah, yakni normal. Namun pengamatan visual sulit dilakukan karena tertutup kabut tebal. Masyarakat juga diminta tidak panik dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja warga disarankan untuk memakai masker untuk menghindari debu Merapi yang dapat mengganggu kesehatan. Dari Sleman, Agus Utatoro, Metro TV. Gunung berapi aktif Merapi kembali mengeluarkan letusan freatik selama 19 menit dengan ketinggian asap 700 meter. Penyebab letusan terjadi karena adanya kontak panas dan menghasilkan uap air sehingga mengeluarkan letusan freatik. BPPTKG Yogyakarta Hani Humaidah menjelaskan, letusan freatik yang terjadi ini berbeda dari letusan freatik yang terjadi saat tanggal 11 Mei lalu. Letusan freatik Merapi saat ini dalam skala kecil atau lemah dan tidak terpantau alat monitor termal di BPPTKG Yogyakarta. Tanda-tanda sama sekali. Jadi begitu sangat mendadaknya termal kita merekam langsung naik dengan tiba-tiba. Ini agak sedikit berbeda dengan letusan yang 11 Mei kemarin 10 hari yang lalu. Saat ini Gunung Merapi masih dalam status normal dan masyarakat diminta untuk tidak ada aktivitas dalam jarak 2 km. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV. Bapak Ibu sedulur yang selalu saya hormati dan saya banggakan, saya Hendrar Priadi, Wali Kota Semarang. Hari ini saya mengucapkan selamat kepada Metro TV, salah satu stasiun TV yang luar biasa di Indonesia ini. Dan sebagai informasi, Metro TV sudah mempunyai kantor di Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan punyanya kantor di Kota Semarang, hal-hal yang terjadi di Semarang dan Jawa Tengah lebih mampu diangkat secara aktual, secara tegas, lugas, dan memberikan sebuah informasi yang up to date kepada pemerintah, pengusaha, maupun para pemangku kebijakan di tingkat pusat. Selamat ya. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.